Waalaikumsalam. Silakan. Selamat pagi Pak. Silakan. Baik Bapak, saya di sini sudah menyediakan 2 kursi. Pilih kursi yang menurut Bapak nyaman untuk melakukan sesi konseling ini. Silakan. Ya, silakan. Baiknya saya duduk di sebelah mana agar sesi konseling ini berjalan dengan nyaman dan lancar? Semuanya di samping saja. Baik. Baik Bapak, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Di perjalanan bagaimana Bapak? Sebelum ke sini, apakah ada kegiatan terlebih apakah langsung ke sini gitu Pak? Untuk kali ini kebetulan saya luang, waktunya tidak ada kegiatan lain sehingga saya langsung ke sini. Bapak baik. Sebelumnya saya sudah menerima info yang Bapak kirim kepada saya. Dan saya juga melihat di dalam info tersebut masalahnya cukup lumayan berat ya Pak. Bapak, sebelum kita mulai sesi konseling kali ini, kita atau Bapak apakah bersedia untuk menandatangani kontrak konseling terlebih dahulu? Ya, silakan. Terima kasih Pak. Sebelumnya Bapak apakah pernah mengikuti sesi konseling? Tidak sama sekali. Tidak pernah. Apa yang Bapak pikirkan pada sekarang ya, kan ini baru pertama nih. Apa yang Bapak rasakan ketika atau yang Bapak pikirkan tentang konseling itu apa gitu? Mengenai konseling, mungkin saya karena emang ini adalah pertama kali yang ini, karena konseling kita adalah sebuah di mana saya juga sebagai yang ingin dikonseling oleh Bapak itu adalah sebuah apa ya? Jadi masalah-masalah mungkin Pak, masalah-masalah mungkin tentunya saya bisa menceritakan alurnya mau seperti apa dan juga permasalahan ini baiknya seperti apa, mungkin begitu Pak. Dan ini pun mungkin salah satunya agar saya bisa mendapatkan solusi, mungkin begitu Pak. Itu adalah salah satu solusi yang saya tahu. Baik, apakah sebelum kita mulai sesi konseling ini, apakah ada pertanyaan tentang konseling itu? Tidak ada Pak. Tidak ada. Apakah sebelumnya saya izin mencatat ya Pak untuk sesi konseling kali ini ya? Apakah diperbolehkan? Ya. Kalau boleh tahu, siapa saja yang bisa mengetahui sesi konseling kali ini? Apakah keluarga, apakah orang terdekat, pacar, siapa gitu Pak? Untuk saat ini mungkin hanya Bapak. Oh, hanya saya. Apakah saya boleh berperan Pak? Ya, siapa? Untuk penelitian saya atau tugas-tugas saya? Boleh. Baik Bapak, di sesi konseling kali ini, konseling memiliki asas, yaitu asas kerahasiaan. Jadi setiap konseling tidak akan ada pembocoran tentang rahasia Bapak pada orang lain. Jadi Bapak akan aman rahasia Bapak. Apakah ada yang merekomendasikan Bapak gitu ya ke konseling untuk konseling bersama saya gitu? Apakah ada gitu orang? Kebetulan
kebetulan saya melihat dari internet mungkin Pak ya, dari seperti Instagram gitu kebetulan lewat, jadi saya di situ apa ya, tertarik untuk coba dulu gitu. Coba dulu siapa tahu kan, dan ternyata ya emang itu kebetulan gitu kan, bukan dari keluarga juga, tapi itu adalah sebuah kebetulan yang mungkin itu dari handphone saya gitu Pak. Baik, berarti Anda melihat dari situs atau website ya tentang konseling bersama saya ini. Oke. Sebelum kita mulai, apakah ada pertanyaan lagi gitu tentang konseling atau tentang apa gitu? Mungkin untuk saat ini belum. Baik. Apa yang membuat Anda ikut sesi konseling kali ini? Karena salah satunya karena saya itu apa ya, seakan-akan ya karena permasalahan ini agak rumit gitu Pak. Ya. Jadi saya ingin bercerita kan mengenai ini, siapa tahu ada apa ya, ada mungkin solusi ya. Apa yang mendasari Anda atau mendorong Anda, atau apa yang ingin diceritakan kepada saya? Salah satunya adalah ya Pak. Kalau itu ya kan tadi Anda kan mengikuti sesi konseling ini, Anda mendapatkan solusi atau mendapatkan pemecahan masalah dari masalah Bapak yang sedang dihadapi saat ini, bukan? Ya. Baik, apakah Bapak mempunyai masalah yang bisa diceritakan kepada saya? Untuk masalahnya mungkin ya salah satunya ini Pak, dari pekerjaan saya yang mungkin hanya bisa diceritakan tidak banyak hal. Salah satunya ini ya, dari masalah saya kerja, karena saya apa ya, jadi seakan-akan saya pekerjaan saya itu tidak sinkron dengan apa yang saya inginkan. Pekerjaan yang saya lakukan ini ternyata yang saya harapkan itu waktu dulu, bahwa pekerjaan ini memang layak buat saya dan juga ini akan nyaman insya Allah buat saya. Tapi ternyata setelah saya menjalani pekerjaan ini, timbul rasa ketidaknyamanan dan juga keterpaksaan yang mungkin ini adalah salah satu saya harus bertahan di rumah, karena emang kalau misalkan saya mencari pekerjaan yang lain belum tentu juga saya bisa diterima yang lain. Baik, Bapak merasa tidak nyaman dengan pekerjaan Bapak karena pekerjaan itu bukan yang diinginkan oleh Bapak. Iya. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama Bapak menjalankan pekerjaan Bapak? Kurang lebih 2 tahun Pak. 2 tahun ya. Bapak bertahan 2 tahun dalam pekerjaan yang tidak diinginkan Bapak. Iya. Dari pekerjaan yang tidak diinginkan Bapak, apakah ada hal lain yang membuat Bapak kurang nyaman dalam pekerjaan? Faktor-faktornya mungkin saya faktor-faktornya mungkin saya tidak bisa menyebutkan banyak ya, karena mungkin beberapa bagiannya yaitu saya merasa tidak nyaman karena emang dalam situasi pekerjaan itu sangat
apa ya, jadi seakan-akan atasan itu menekan bawahannya, tetap terus bekerja dan tidak setimpal dengan gaji yang saya dapat. Dan juga mungkin salah satunya adalah faktor lingkungan, yang mana saya ketika ingin melaksanakan sholat beribadah yang ibadah itu tidak difasilitasi oleh pihak perusahaan tersebut. Baik. Dan kamu merasa kecewa pada perusahaan kamu karena tidak difasilitasi tempat beribadah, dan hasil akhir apa yang ingin terjadi pada hidup kamu setelah sesi konseling ini? Mungkin yang saya harapkan, karena ini adalah pekerjaan saya Ya. untuk yang saya harapkan mungkin tidak terlalu banyak ya Pak, karena ini adalah sebuah apa ya, jadi keresahan hati gitu Pak. Kalau misalkan saya mau bercerita kepada atasan juga harus audiensi mengenai itu, dan juga harus mempunyai masa juga. Tapi saya tidak dapat mengumpulkan tersebut, jadi mungkin saya bisa hanya ingin berkonsil pada bapak saya. Kalau boleh tahu Iqbal, persisnya seperti apa yang Bapak Iqbal inginkan mengenai keinginan Bapak yang setelah sesi konseling ini terhadap kemauan Bapak, yaitu seperti difasilitasi ke tempat beribadah oleh perusahaan atau bagaimana? Harapan saya untuk perusahaan Pak ya, agar bisa berlaku adil kepada bawahannya, kepada para staf mungkin, untuk memberikan gaji yang setimpal dengan apa yang mereka kerjakan. Dan juga harapan saya, karena emang dalam perusahaan tersebut tidak jadi tidak satu agama saja, mungkin berbeda-beda agama, tapi untuk khusus kepada agama Kristen salah satunya, karena emang Islam itu tetap dengan peribadahan, karena emang salah satunya adalah menjaga sholat 5 waktu. Jadi yang saya harapkan adalah perusahaan bisa memberikan fasilitas yang nyaman mengenai peribadahan yang bisa dilakukan oleh saudara muslim kita. Bapak merasa kurang adil ya di perusahaan Bapak. Baik, kalau Bapak itu apa situasi masalah yang muncul apa situasi dengan masalah itu? Yang sudah saya rasakan sejak 1 bulan saya diterima dari perusahaan tersebut, dan saya sudah merasakan ketidaknyamanan tersebut. Adakah situasi lain yang membuat Bapak seperti teringat masalah di pabrik gitu? Misal seperti melihat teman di pabriknya sama asik di pabrik saya sendiri gitu. Apakah ada yang mungkin tidak bertemu dengan teman, terus ketika bertemu dengan teman Bapak menceritakan tentang di pabriknya seperti apa, terus sama dengan hasil Bapak Berbeda perusahaan atau sama perusahaan? Ya berbeda. Untuk teman yang saya teman pekerjaan saya ya dari luar juga memang pada jadi kebanyakan juga yang seperti itu, tapi tidak semuanya. Cuman untuk beberapa teman yang saya sudah akrab gitu teman saya itu ya bilang kepada saya bahwa beliau itu tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai ekspektasi beliau gitu kan.
dan juga dari satu perusahaan saya juga ada beberapa yang dari satu agama, dari berbeda agama juga apa berpendapat bahwa perusahaan ini tidak sinkron dengan apa yang kita inginkan dan tidak berlaku adil gitu, Pak. Untuk menggerakkan massa, mereka juga ketika ngomong mereka untuk menggerakkan massa, bagaimana caranya gitu, Pak. Apakah ada lagi momen yang membuat Bapak flashback itu di pabrik sama kayak persisnya dengan cerita sama cerita siapa yang membunuh itu, jadi merasa teringat gitu? Mungkin salah satunya adalah ketika saya bertemu dengan teman saya mungkin beda perusahaan gitu, Pak, ya. Yang kalau misalkan dibanding-banding dengan mereka yang mendapatkan pekerjaan yang layak, saya itu seperti apa, tidak merasa diadili karena emang kok bisa sih saya mendapatkan pekerjaan yang layak dengan mereka yang inginkan, tetapi saya tidak. Kenapa? Apakah emang saya harus keluar dari perusahaan tersebut atau mungkin saya harus bisa bertahan di perusahaan ini, tetapi apakah akan seberapa lama untuk ada perubahan dari perusahaan ini? Apakah ada lagi momen yang membuat Bapak flashback? Itu saja sih, Pak. Baik, jadi situasi itu yang sangat membuat Bapak terbeban sebenarnya, karena kan kalau kepikiran membuat kita terbeban. Kita kan di awalnya tidak berpikir apa-apa, terus ketika mendengar teman bercerita terus nasihat dengan kita menjadikan itu kan menjadi teringat ya, tentang masalah kita di pabrik itu kan menjadi teringat. Kalau boleh tahu Bapak Imam, perasaan apa yang hadir ketika situasi itu muncul, karena kan dengan kepikirannya masalah di pabrik itu membuat Bapak terbebani ya. Perasaan apa yang muncul itu tiba-tiba? Perasaan yang muncul tiba-tiba karena emang saya awalnya itu tidak merasa nyaman gitu, Pak, karena emang itu pekerjaan yang tidak sesuai ekspektasi yang saya inginkan gitu, Pak. Jadi ya begitu, Pak. Baik, apakah Bapak merasa emosi, kecewa, atau bagaimana gitu? Yang perasaan tiba-tiba muncul ketika flashback? Yang tiba-tiba muncul, saya hanya merasa sedikit kecewa saja, tetapi tidak ada emosi. Baik, apakah kamu sangat menghindari perasaan seperti itu? Perasaan kecewa, perasaan yang sangat tidak diinginkan. Apakah Bapak menghindari perasaan seperti itu? Ya, sebisa mungkin saya harus bisa menghindari karena emang kehidupan di dunia ini tidak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kita itu harus berusaha untuk bisa mengikhlaskan apa yang telah terjadi. Lalu bagaimana perasaan Bapak terhadap pikiran Bapak itu? Pikiran untuk saat ini, Ya. untuk saat ini saya mengusahakan lebih baik, karena emang dari pihak keluarga saya tidak ingin menceritakan karena saya tidak ingin pihak keluarga juga tidak ingin yang saya harapkan, pihak keluarga juga yang saya harapkan tidak ingin mereka merasakan apa yang telah saya rasakan. Jadi hanya saya apa yang saya rasakan itu hanya saya saja, karena saya tidak ingin keluarga saya merasakan dan juga terbebani apa yang telah saya alami. Dan kamu merasa khawatir, dan seperti apa rasa itu hari ini kamu?
yang timbul dari yang saya pikirkan saat ini ya, karena saya tidak ingin keluarga saya memikirkan juga tentang perihal yang telah saya alami gitu Pak ya, sehingga mereka akan khawatir terhadap saya gitu. Tapi untuk kedepannya jika waktunya telah ditentukan gitu Pak ya, saya akan berusaha untuk bisa speak up terhadap keluarga saya mengenai pekerjaan yang telah saya alami selama 2 tahun. Baik, dan kamu memiliki rasa atau memiliki sesuatu yang tidak diinginkan yang terjadi pada diri kamu atau keluarga kamu, bolehkah saya tahu bagaimana cara untuk Bapak menghindari atau menjaga keluarga Bapak agar supaya keluarga Bapak tidak tahu tentang masalah yang sedang Bapak hadapi? Begitu, saya juga masih merasa bingung gitu Pak, karena emang ya nggak tahu gitu Pak. Apa yang kamu inginkan atau apa yang Bapak inginkan yang daripada dari Bapak? Yang diinginkan oleh saya pribadi ya itu adalah yang saya inginkan untuk kedepannya, mungkin ya dari perusahaan agar ada resolusi mengenai pekerjaan ataupun perusahaan yang mana bisa berlaku adil terhadap karyawannya juga, dan juga untuk masalah fasilitas itu saya merasa keberatan juga Pak, karena emang susah untuk beribadah. Jadi harapan saya mungkin itu saja, agar pihak perusahaan bisa berlaku adil terhadap karyawannya itu sendiri. Baik, merasa atau Bapak merasa kecewa atau kurang perasaan dari perusahaan akibat dari kekurangan mengadakan fasilitas beribadah, tempat beribadah, atau tentang kurang memperhatikan pegawai dari perusahaan tersebut. Baik, kira-kira perilaku yang terjadi pada diri kamu atau perilaku apa yang ingin Bapak dapatkan dari pemilik perusahaan itu selain dari perilaku adil? Ya, saya harapkan Pak, mungkin untuk saat ini itu saja Pak, karena emang sebuah kenyamanan itu penting untuk setiap apa yang mereka kerjakan gitu Pak. Karena emang sebuah pekerjaan kalau misalkan dilandasi dengan ketidaknyamanan itu seakan-akan ada keterpaksaan mental seseorang itu seakan-akan ya terpaksa karena emang sebuah kewajiban untuk menafkahi gitu Pak. Begitu Pak. Baik, Bapak selain menginginkan keadilan, mungkin Bapak juga ingin si pemilik perusahaan tersebut tersadar atau sadar juga akan banyaknya kekurangan dia dalam memperhatikan pegawainya atau memperhatikan fasilitas atau yang lainnya, ya, bukan seperti itu Pak? Apakah ada perilaku yang muncul dari keluarga dari pihak keluarga? Ya, mereka juga berpikir seolah-olah saya kerjaan ini Pak, adanya apa itu Pak? kekhawatiran? Bukan, jadi
keluarga saya merasa bahwa saya tidak merasa nyaman, ya saya merasa aneh dengan pekerjaan yang saya kerja Jalan. jalani ya Pak. Gitu. Keluarga saya merasa begitu Pak. Jadi kok ya ayah kayak ada yang beda dari pekerjaannya. Kalau boleh tahu persisnya seperti apa ekspresi itu? Dan mereka juga yang saya lihat adanya kekhawatiran juga Pak. Wajar. Iya, kekhawatiran. Baik, kalau bisa sebutkan lima saja ya, keuntungan yang kamu dapatkan untuk melawan rasa itu atau melawan yang Bapak sekarang sedang hadapi. 5 keuntungan dari melawan rasa kecewa, khawatir, atau bagaimana gitu. Keuntungan saya yang mungkin saya ketahui ya, karena emang sebuah pekerjaan akan menghasilkan sebuah gaji, tapi ya tidak sesuai ekspektasi yang ada. Keuntungan yang lain mungkin Apakah merasa beban-beban hilang dengan melupakan kekecewaan itu kepada bos Bapak gitu atau gimana gitu. Dari keuntungan untuk melupakan rasa kecewa kepada pemilik perusahaan atau rasa khawatir dari keluarga. mungkin tidak banyak ya, dan tidak sampai 5 juga mungkin keuntungan saya, karena saya tidak bisa mendalami apa ya. Dan salah satunya keuntungan saya selama saya bekerja selama 2 tahun ini Pak, yang saya dapatkan adalah kesabaran saya yang bisa terukur Pak, yang bisa saya asah. Mengenai kesabaran ini, saya dapat mempelajari bahwa setiap yang kita inginkan itu tidak sesuai ekspektasi, maka kita harus bersabar. Apapun itu, saya harus bersabar mungkin. Seperti itu sih. Apakah ada 5 keuntungan dari hasil sisi konseling ini kan ini Bapak kan sedang menghadapi masalah yang merasa kecewa kepada bos Bapak atau Bapak juga merasa khawatir kepada keluarga Bapak. Dengan Bapak merupakan rasa kecewa dan rasa khawatir akan keluarga Bapak yang bisa mengetahui apa saja masalah yang sedang Bapak hadapi, 5 keuntungan apa saja yang bisa Bapak dapatkan? Keuntungan saya mungkin saya merasa lebih lega ya Pak. Saya merasa lebih lega, dan juga saya keuntungan lain mungkin yang saya rasakan adalah saya bisa bersilaturahmi juga dengan Bapak. Keuntungan lain mungkin cukup sih. Tidak ada lagi. Tidak ada sih Pak. Baik, sebutkan 5 kelebihan ketika kamu mempertahankan rasa yang sedang Bapak hadapi. Kenapa maksud? 5 kelebihan ketika kamu, jadi Bapak mempertahankan rasa itu, kelebihannya apa? Kelebihan dari Bapak? Bukan, kelebihan dari rasa yang sedang Bapak hadapi. Apakah bisa membuat Bapak menjadi lebih mempunyai beban yang sedang Bapak pikul, yaitu memperbanyak pikiran atau membuat Bapak menjadi drop atau bagaimana? Keuntungannya? Bukan, kelebihan. Kelebihan apa? Kelebihan
dari Bapak mempertahankan rasa yang sedang Bapak rasakan? Kelebihannya mungkin ya tidak bisa dideskripsikan ya Pak. Mungkin salah satunya dari kelebihan tersebut saya meyakini bahwa setiap apa yang kita kerjakan mungkin akan apa ya akan apa namanya sesuai apa yang kita kerjakan akan mendapatkan apa yang kita kerjakan juga begitu Pak. Ada lagi? Tidak. Baik Bapak, kalau saya simpulkan masalah yang Bapak hadapi, yaitu Bapak merasa kecewa kepada pemilik perusahaan karena tidak memperhatikan pegawai, tidak memperhatikan fasilitas beribadah, tidak memperhatikan apa yang diinginkan oleh para pegawai dan orang-orang yang sedang bekerja di dalam pabrik tersebut. Lalu Bapak juga merasa khawatir apabila orang-orang di rumah atau keluarga mengetahui apa yang sedang Bapak hadapi saat ini, masalah apa yang Bapak hadapi saat ini. Dan Bapak juga merasa khawatir bila orang-orang di rumah atau keluarga ikut terbebani dengan apa yang sedang Bapak hadapi. Baik, kalau melihat satu langkah apa yang bisa Bapak lakukan untuk mendapatkan atau melakukan yang Bapak inginkan dari pemecahan masalah? Satu langkah belum ada sih Pak, karena emang saya menghadapi persoalan ini hanya sama saya. Apa momen yang bisa mewujudkan satu langkah tersebut? Mungkin momen-momennya ya tidak tahu sih kapan Pak, tapi ya langkahnya ini harus menggunakan masa sih Pak, karena emang sebuah seorang karyawan karena jadi kekuasaan di atas segalanya secara tepat. Jadi yang baik lagi kalau misalkan kita mau audiensi itu kita harus menggunakan asal hukum, karena kalau misalkan kita bertindak sendiri itu akan berakibat fatal. Dengan Bapak menggunakan masa atau mempunyai masa untuk bergerak melawan ketidakadilan oleh pemimpin, mungkin itu ada dalam pengeluaran menurut Bapak ini. Iya. Baik, apa yang Bapak inginkan sama Bapak dengan kedua atau pemilik perusahaan tersebut? Apa yang Bapak ingin katakan? Yang ingin katakan saya kepada pihak perusahaan agar bisa meresolusi bagian-bagian pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang karyawan harapkan. Karena sejatinya kalau misalkan ingin perusahaan itu berkembang ataupun maju, itu atas dasar yang menggerakkan itu adalah pemimpinnya itu sendiri. Dan kalau misalkan ingin mensukseskan atau memajukan sebuah perusahaan, itu harus bisa jadi harus bisa membahagiakan istilahnya, membahagiakan para karyawan agar bisa nyaman
bekerja dalam perusahaan tersebut sehingga perusahaan tersebut akan mendapatkan resolusi yang mungkin di luar ekspektasinya, Pak. Mungkin seperti itu. Baik, apakah selain perkataan atau selain bisa ketemu, apa yang bisa Bapak dapat lakukan atau memberikan apa misalnya? Kepada pihak Iya, perusahaan. ada bisa. Jika apa sih? Apabila Bapak tidak bisa bertemu untuk ngobrol atau berbincang, gitu ya, apa yang bisa Bapak berikan atau dapat lakukan agar keinginan Bapak terrealisasikan? Mungkin dalam tindakan saya mungkin tidak bisa ya Pak, karena keterbatasan juga, keterbatasan dan juga keadaan saya hanya bisa berdoa karena kehidupan ini ya sebegini apa realitanya gitu, tidak sesuai ekspektasi. Kalau menurut tadi keluarga tidak mengetahui tentang apa yang Bapak hadapi, kapan gitu Pak Bapak akan bercerita kepada keluarga Bapak tentang masalah yang Bapak hadapi saat ini? Mungkin untuk saat ini belum saatnya ya Pak ya. Jadi saya menunggu momen di mana saya akan bisa berkeluh kesah terhadap keluarga yang mungkin susah senang gitu Pak ya. Susah senang kita bersama. Tapi itu saya belum bisa menceritakan hal ini kepada keluarga saya, karena saya emang ingin dulu yang tepat untuk menceritakan hal ini. Tapi apakah bisa dilakukan? Insya Allah bisa. Baik, apa yang kamu dapatkan dari konseling ini? Yang saya dapatkan ya Pak, mungkin banyak, tapi salah satunya saya merasa pikiran saya terbuka gitu Pak. Seakan-akan saya untuk suatu saat nanti saya akan speak up masalah ini kepada keluarga saya, dan karena memang sebuah keluarga itu adalah ruangan bagi keluarganya sendiri Pak. Karena apapun misalnya keluarga adalah sebaik-baik yang bisa menyenangkan keluh kesah kita itu sendiri. Pak, kalau boleh tahu, sebelum sesi konseling ini berjalan atau dimulai, berada di dekat berapakah perasaannya atau masalah yang Bapak hadapi? Dari 1 sampai 10 ya Pak? Iya. Bisa dikatakan 4 dari 10 Pak. Pak, ya. Lalu setelah sesi konseling ini dilakukan atau dimulai, di antara perasaan atau masalah? Untuk perasaan yang saya sekarang rasakan setelah konseling dengan Bapak, itu saya merasa lega dan mungkin saya akan memberikan dalam nilai 8 misalnya. Baik, Bapak, mohon maaf dari saya bila salah atau kekurangan kata yang mungkin menurut Bapak kurang gitu ya. Dan kita akhiri saja sesi konseling kali ini. Saya harap dengan
meluangkan waktu saya bisa berkesan dengan baik. Silakan Mas, saya